Jurnalis dari salah satu stasiun televisi berusaha mewawancarai Josh tentang cerita film Drishyam yang terasa sangat mirip dengan perjalanan hidup Josh. Josh pun tidak malu mengakui jika memang benar film itu terinspirasi dari perjalanan hidupnya. Film itu menggemparkan dunia perfilman India. Namun di balik kesuksesan film itu membuat ibu Varun, Gita, semakin depresi. Kondisi Gita seperti mayat hidup karena gagal menghukum pembunuh anaknya. Padahal dulu dia adalah inspektur yang tegas. Suaminya Prabakar merasa sangat prihatin dengan nasib Gita. Sementara Josh sendiri sedang menikmati kesuksesan filmnya. Berbagai tawaran menggiurkan datang, termasuk desakan untuk merilis dubbing versi Telugu, Tamil, Hindi, dan lain-lain. Kehidupan keluarga Josh kini memang telah berubah jauh menjadi lebih baik. Selain mapan secara ekonomi, trauma psikologis mereka juga telah sembuh. Anju, anak bungsu mereka, telah dipastikan sembuh oleh psikolognya, Dr. Manji ini. Sehingga Anju tidak perlu lagi menjalani konseling. Setelah berkonsultasi dengan psikolog, Anju segera pulang. Setibanya di rumah, seorang maklar jodoh membawa kabar yang tidak mengenakan. Ia katakan jika keluarga dari pihak laki-laki telah membatalkan rencana pernikahan. Padahal mereka sebelumnya bisa menerima masa lalu Anju dan keluarga. Tapi seseorang telah memberi informasi negatif tentang Anju yang dianggap masih memiliki penyakit mental. Josh katakan jika ia bersedia memberikan sebagian hartanya kepada calon suami Anju dan pihak keluarga asalkan rencana pernikahan ini tetap dilanjutkan. Namun sikap Josh mendapatkan kritik dari putri bungsunya Anu yang kini telah tumbuh menjadi gadis yang cerdas. Anu menyalahkan ayahnya karena memaksa orang yang tidak mau menikahi Anju. Setelah mendengar celotehan anaknya, Josh pun luluh dan memilih menerima takdir. Josh akan memilih orang lain yang lebih baik dan mau menerima Anju dengan masa lalunya. Masa lalu memang tidak benar-benar berlalu, apalagi jejak digital kasus pembunuhan Varun masih melekat di media sosial. Kasus pembunuhan Varun semakin sering diperbincangkan, seolah-olah ada pihak yang sengaja memblow up kasus ini agar terus naik, hingga membuat Anju dan Anu jadi tidak tenang. Hal yang ditakutkan Anu, kasus yang sudah redup selama 11 tahun itu akan kembali dibuka oleh pihak kepolisian. Anu masih ingat mereka sempat bisa melupakan pembunuhan Varun 5 tahun lalu, tapi tiba-tiba polisi menyeret mereka kembali. Untung saja mereka kembali lolos dan tidak terbukti bersalah. Pengacara mereka pun menenangkan keluarga Josh agar tidak usah khawatir dan terjebak dengan masa lalu. Ia meyakini kasus pembunuhan Varun tidak akan diungkit lagi oleh polisi. Kasus yang sudah lama ditutup tidak bisa dibuka lagi tanpa adanya bukti baru. Ia katakan lupakan saja masalah ini, lanjutkan hidup kalian dengan bahagia, ucap pengacara ini. Sebenarnya kekhawatiran Anu dan Anju sangat beralasan. Polisi memang tidak pernah lagi mengungkit kasus itu. Tapi jurnalis Yamini dan kameramennya sedang mengumpulkan data dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari polisi yang bernama Sabu yang pernah terlibat menangani kasus tersebut.